dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu seperti rusa rindu mata air. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Saat yang indah pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebab hanya Dia saja yang layak disembah. Biarlah kehadiran kita pagi hari ini, kita sangat merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga, bagimu kemuliaan, kejayaan. Hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau Allah kami yang telah menciptakan langit dan bumi ini beserta dengan segala isinya. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan umat manusia. Amat terlebih bagi kami umat-umat-Mu pagi hari ini boleh datang kepadamu Tuhan.
Terima kasih kesempatan yang indah yang Engkau masih berikan kepada kami Tuhan. Bukan oleh kuat kami, bukan oleh gagah kami Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah-Mu. Pada kami tidak ada apa-apa di hadapan hadirat-Mu. Selain hanya kami berharap biarlah kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami. Bahkan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, menuntun memimpin ibadah kami pertama, pertengahan sampai selesainya Tuhan. Jadilah seturut mau dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami akan membuka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawan
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagimu kemuliaan, kejayaan, pengagungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau lebih dalam lagi memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini di minggu yang terakhir pada bulan Oktober, sebentar lagi kita akan memasuki bulan November, bulan Desember, Januari. Puji Tuhan, biarlah waktu-waktu yang ada kita mau senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita hanya nama Tuhan saja ditinggikan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Sentuhkan di hadapannya, nyanyi
tetap Amin. bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Sungai sukacitamu. Haleluya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kekasih. Amin. Sebab hanya Haleluya. Tuhan yang membuat sukacita penuh. Yes. Haleluya. Apapun yang ada dalam hidup ini, adakah duitnya, tidak ada, apalagi tanggal-tanggal tua ini, pasti sukacita berkurang. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan, mengalir bersamamu. Haleluya. Bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, bahwa Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Cik. Bagaimana lagunya lagi? Intronnya apa ini?
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian anak sekolah minggu. Pada pagi hari ini, pujian ini terdapat di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3. Kita mau berkata, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara saya
dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dia mengerti dan peduli. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Haleluya, dia mengerti. Haleluya. Dia peduli persoalan
pada unang Persoalan yang sedang terjadi, tiada yang peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi nyata. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami mau percaya kepadamu sampai akhir hidup kami. Sampai mujizat terjadi di tempat ini, sampai mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau setia dan tetap percaya kepadamu. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya pujian yang telah kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini menyenangkan hatimu dan berkenan kepadamu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami. Kami rindu Tuhan dibaharui oleh firman, agar kami selalu percaya, tetap percaya sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya Yesus. Tuhan, pakai hamba-Mu, taruh firman-Mu di dalam mulutnya, agar seluruh perkataan yang diucapkannya tidak keluar dari hati dan pikirannya, tetapi semuanya karena firman Tuhan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, saya pribadi bersama dengan istri bersyukur tentunya kemurahan Tuhan. Kami boleh kembali tiba di Mamuju kurang lebih 10 hari ya. 10 sampai 11 hari kami tidak bersama-sama dengan jemaat, khususnya minggu yang lalu kami beribadah di GPDI pendeta yang digembalakan oleh pendeta Lewi Sulu. Ya, mungkin ada beberapa jemaat yang tahu pendeta ini orang Toraja juga, tapi sudah lama pelayanan di Jakarta. Kami diberikan kesempatan untuk melayani di ibadah sesi pertama dan orang tua atau mertua kami di ibadah sesi yang kedua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doa dari jemaat dan saudara. Saya kembali minta dukungan doa. Hari Kamis kami tiba. Saya ditelepon pembimas Kristen untuk dampingi ke Papua Barat, Manokwari, ya, untuk mengikuti Rakernas LPPN, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan Pesparawi,
Ketua LPPD, dalam hal ini PJ Kabupaten Mamasa. Ya, Ketua LPPD itu Pak Yakob, Dr. Yakob F. Solon berhalangan hadir karena ada tugas di Jakarta. Jadi sebagai sekretaris LPPD ya, saya harus bersedia dimandatkan, diberikan tugas untuk mengikuti Rakernas LPPN dan dari seluruh Indonesia dan juga pembimas-pembimas dari seluruh Indonesia. Doakan perjalanan sebentar malam ke Makassar dan besok jam 6 pagi pesawat ke Manokwari. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sumatera, Papua luar biasa. Saya percaya ini hanya karena anugerah daripada Tuhan saja. Haleluya ya. Oleh Koteka? Oh saya kira. Oh Singapura ya, puji Tuhan. Israel lah. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara bersukacita pagi hari ini? Amin, haleluya. Kita bersukacita karena Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-6, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca 4 ayat ini secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi dalam ayatnya yang ke-8, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah mereka yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Arti nama Nuh adalah sabat atau istirahat dan penghiburan. Itu arti nama daripada Nuh. Sabat, hari perhentian, istirahat dari semua aktivitas, dan juga penghiburan. Saudara, dalam Alkitab, Nuh adalah keturunan ke-9 dari Adam. Saudara bisa dapatkan itu dalam pasalnya yang ke-5. Ya, pasal 5. Nuh ini adalah generasi atau keturunan ke-9 dari Adam. Setelah Adam lahirlah ya, anak-anaknya, dan sampai kepada generasi yang ke-9 yakni Nuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal catatan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini catatan yang pertama, bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi. Kejahatan manusia besar di bumi. Saudara, ini adalah
rangkaian bagian dari kejatuhan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua generasinya, Kain, Habel, Set dan seterusnya, sampai kepada generasi Nuh, hidup dalam kejahatan. Zaman Nuh, manusia hidup dalam kejahatan. Saudara bisa lihat itu dalam ayat 1. Ayat 1 dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Manusia bertambah banyak. Entah berapa jumlah manusia dari generasi setelah Adam. Ada Kain, Habel. Habel sudah mati, ganti ada Set. Alkitab mencatat dengan bertambahnya manusia pada masa itu, anak-anak Allah. Siapa itu anak-anak Allah? Menurut penafsiran, anak-anak Allah itu adalah keturunan daripada Set. Ya, keturunan daripada Set. Pasal 5, pasal 4, ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi Set melahirkan keturunan generasi-generasi yang disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah memanggil Allah. Kemudian anak-anak Allah itu yang adalah generasi Set, Alkitab mencatat melihat anak-anak perempuan manusia. Dalam hal ini keturunan atau generasi daripada Kain. Generasi dari Kain. Anak-anak manusia yang adalah perempuannya, tentunya juga ada pasti laki-laki. Ya. Tetapi saudara, kebanyakan anak-anak Allah, mereka melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Ya. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, dalam hal ini anak-anak manusia. Siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja. Mereka lihat perempuan-perempuan cantik. Mereka ambil, mereka nikah menjadikan istri. Kemudian hidup berapa lama. Sesuka hati mereka. Semau anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia sesuka hati mereka. Dan ternyata hal itu dipandang jahat di mata Tuhan. Hal itu dipandang jahat di hadapan Tuhan. Pasal 6 ayatnya. Ayat 11. Pasal 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya. Jadi ini
di zaman Nuh itu boleh saya katakan adalah satu puncak dari kejahatan. Mulai ketika Kain membunuh Habel adiknya. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu berimbas kepada Kain membunuh adiknya. Dan seterusnya. Alkitab tidak mencatat, tetapi Alkitab mencatat, ya, bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan. Dalam bentuk apapun, Alkitab tidak mencatat, kita bisa menafsirkannya sendiri. Makanya Tuhan murka. Tuhan marah. Dan ini hal yang kedua. Catatan yang kedua. Allah menyesal. Dalam ayatnya yang ke-6. Ayat bacaan kita tadi. Dikatakan. Maka menyesallah Tuhan. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ini catatan yang kedua, Allah menyesal. Bisakah Allah menyesal? Kalau Allah menyesal berarti Allah bukan Allah yang Maha Tahu. Saya menyesal karena saya tidak tahu masa depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ketika saya berjalan di depan, terbentur, akhirnya menyesal. Bukankah orang sering berkata penyesalan itu di mana? Di belakang penyesalan. Kalau di depan itu pendaftaran. Allah menyesal berarti Allah tidak tahu masa depan. Demikiankah? Tidak, saudara. Ini bahasa penyesalan. Ini bahasa, kalau istilah teologi adalah antropomorfisme. Bahasa yang Allah gunakan memakai bahasa manusia. Apakah Tuhan punya tangan? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Apakah tangan Tuhan punya tangan? Ada yang lihat tangan Tuhan? Sudah jarang saya lihat itu. Biasa dulu di Alkitab itu ada tangan dua kita taruh di sini. Di Alkitab ya. Saya tidak tahu. Apa ibu yang punya Alkitab ada biasa ditaruh di sampul Alkitab kita. Hidupku dalam tangan Tuhan. Apakah Tuhan punya tangan? Apakah Tuhan punya mata? Ini adalah bahasa manusia. Ya, antropomorfisme. Tuhan memakai bahasa. Kalau manusia bisa menyesal, apatah lagi Tuhan. Kalau kita mundur ke pasal 1. Di mana Tuhan menciptakan, Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, semua yang Tuhan ciptakan itu adalah baik adanya. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 21.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 31, ayat terakhir. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan jadikan, kalau bahasa Arabnya kun fayakun, dari tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika di hari yang ke-6 Tuhan menjadikan manusia, Dia bentuk manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Dia bentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak membentuk binatang menurut gambar dan rupa Allah, tidak. Tuhan tidak membentuk, menjadikan manusia tumbuh-tumbuhan menurut gambar dan rupa Allah, tidak. Hanya satu yang dibentuk menurut gambar dan rupa Allah, yaitu manusia. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, peradaban manusia di zaman Nuh, Allah sampai menyesal menjadikan manusia di muka bumi. Alkitab katakan tadi, kecenderungan hati manusia selalu berbuahkan dosa. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata, justru yang bukan aku kehendaki, itu yang aku lakukan. Dia menghendaki untuk berdoa, bangun pagi berdoa. Tetapi yang terjadi kadangkala kita bangun pagi langsung buka WA. Berapa yang lihat saya punya story, buka Facebook, berapa yang like, berapa yang komen. Pengennya saya mau ibadah pagi hari ini, saya mau masuk ibadah. Tepat waktu, kurang 15 menit. Pengennya, tetapi faktanya datang setelah 15 menit. Bukan apa yang aku kehendaki itu yang aku lakukan. Karena apa? Dosa. Natur dosa. Kecenderungan dalam hati manusia untuk melakukan dosa. Ya. Ayat 12 dari pasal 6. Allah melihat, Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tadinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena manusia tidak tunduk, tidak taat akan firman Allah, semua hidup rusak. Menjalankan hidup rusak di bumi, rusak, kacau. Itu zaman peradaban sampai ke zaman Nuh. Puncaknya di sana. Makanya Allah menyesal menjadikan manusia. Allah ingin menghukumnya. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Aku akan membinasakan manusia. Semua peradaban
manusia. Dan itu berdampak kepada alam ciptaan. Jadi kalau manusia rusak, manusia jahat, manusia hancur, kotor, itu berdampak kepada alam, lingkungan sekitar. Berdampak. Dilarang buang sampah di got, oh dia bagi di got. Padahal tahu, ini lagi sebentar ini Desember, Januari, semua musim hujan. Nanti banjir bage baru tahu rasa. Rusak. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga. Ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak kita masing-masing baca. Ganti Nuh dengan nama saudara. Ya. Ganti Nuh dengan nama pribadi kita. Jangan sebut nama orang lain. Sebut nama saudara. Kita baca ayat 8 bersama-sama. Ganti nama Nuh dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Tetapi Max mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Luar biasa. Dari semua manusia yang telah rusak, kecenderungan hati manusia berbuahkan hal-hal yang jahat. Tuhan katakan hidup yang rusak di bumi, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan. Tetapi yang menarik di sini adalah tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Dari semua banyaknya orang yang melakukan kejahatan pada zaman itu, pada masa itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Saya berdoa, biar kita semua mendapat kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita di zaman kita. Di tengah-tengah kerusakan moral manusia, kejahatan merajalela. Bukankah semakin hari kejahatan akan semakin bertambah-tambah? Saudara, saya ketika kemarin anak saya Theo pulang dari sosialisasi peraturan sekolah. Ya, sosialisasi peraturan sekolah. Saya tanya di motor, Theo dengan Gary, sosialisasi apa itu? Tentang peraturan sekolah. Kenapa itu? Apa itu? Ada anak kelas 9. Ya, berarti kakak tingkatnya, letingnya Timothy. Ya, ada anak kelas 9 perempuan yang kedapatan video mesum dengan kakak kelas. Dalam hal ini anak SMA. Ya, saya tidak tahu apakah ini sudah diproses oleh bapaknya Jason atau belum. Atau emaknya Jason. Ya. Tapi ya, itulah yang terjadi. Anak SMP kelas 3 didapat videonya di HP-nya perbuatan tak senonoh dengan pacarnya yang SMA. Makanya semua yang bawa handphone kemarin diperiksa HP-nya. Jangan sampai ada lagi yang lain atau video itu ada, hapus. Nanti diteruskan. Ya.
Saudara, kalau kita melihat Matius pasal 24 ayat 37. Injil Matius 24 ayat 37. Mari kita sama-sama membaca. Injil Matius 24 ayat 37. Kita baca 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Injil Lukas pasal 17 ayat 26. Injil Lukas 17 ayat 26. Kita baca 2, 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Ini Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus ada di zaman perjanjian baru. Menyampaikan kepada orang-orang yang jauh sebelum Nuh, air bah. Entah berapa generasi sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang banyak yang hadir pada zaman itu, dikatakan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini perlu saya dan saudara, kita umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, orang percaya, yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Kita ada di penghujung dari zaman akhir itu. Entah sayakah atau generasi sayakah yang akan melihat Tuhan akan datang ketika trompet dibunyikan. Ini sangkakalanya parah. Ketika sangkakala Allah berbunyi, mereka yang mati di dalam Kristus, mereka dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Mereka yang masih hidup ketika Tuhan datang akan diubahkan. Bersama-sama terangkat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Pada zaman kedatangan Anak Manusia itu, seperti yang terjadi pada zaman Nuh, itulah yang akan terjadi. Saudara, kebenaran ini terjadi dalam generasi saya, generasi saudara, kita semua. Manusia begitu rusak di bumi. Bahkan Wahyu katakan, yang fasik bertambah fasik, yang jahat bertambah jahat. Jangan berkata saya orang Kristen sudah dari lahir, KTP saya Kristen. Gak jamin. Tidak menjamin. Haleluya. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh waspada, berjaga-jaga. 2 Petrus pasal 3 katakan, kalau segala sesuatu
akan hancur secara demikian. Alkitab katakan, betapa suci dan salehnya orang-orang Kristen harus hidup. Haleluya. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis diaken, tapi semua orang percaya harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian daripada Tuhan. Anak-anak muda, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Haleluya. Bagaimana Nuh, orang yang hidup di dalam kasih karunia, orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ini poin saya pagi hari ini. Haleluya. Orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan adalah orang yang hidupnya berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, hidupnya akan berbeda dari lingkungannya. Sama seperti Nuh, di tengah-tengah orang sesamanya, hidup penuh dengan kejahatan, rusak moralnya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oleh sebabnya dalam ayatnya yang ke-9, sama-sama kita baca. Ayat 9, dari Kejadian pasal 6 ayat 9. Haleluya. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, hidupnya akan berbeda. Hidupnya akan benar di mata Tuhan. Hidupnya tidak akan bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan hidupnya akan terus bergaul dengan Allah. Doa saya pagi hari ini, biar semua kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Ya, mungkin mereka tidak membunuh, mungkin mereka tidak korupsi, tapi mulut sudah. Waduh, mulut selalu berkata kotor. Itu yang saya dapat. Saya ikut tiap pagi jogging, ya, gabung dengan orang-orang. Tapi ya, saya ketika mendengar omongan seperti mereka anggap biasa kalau perkataan kotor, perkataan cabul, perkataan najis yang keluar dari mulut. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, kita harusnya berbeda dengan orang-orang yang belum mendapatkan kasih karunia. Orang-orang di sekitar. Orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang berbeda. Di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun. Hidupnya pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, ukurannya, panjang, lebar, tingginya, buatnya di sini, di gunung ini. Semua binatang-binatang berpasang-pasangan, bawa masuk. Nuh, Alkitab katakan, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara bisa temukan ayatnya itu.
ayat 22 sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara lihat di ayat 13 di situ, terbuat dari kayu apa, ukurannya berapa, tingginya, panjangnya, lebarnya. Semua. Ayat 22 kita baca. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikianlah dilakukan oleh orang yang mendapat kasih karunia. Dia akan hidup berbeda. Hidup benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Dan hidup orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini masih berlaku. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, itu yang akan terjadi. Di mana zaman kedatangan anak manusia. Menjelang kedatangan anak manusia. Zaman di mana saya dan saudara berada. Zaman generasi-generasi setelah kita ada. Hidup rusak. Hidup hancur. Penuh dengan kejahatan. Kecenderungan hati manusia selalu berbuahkan yang jahat di mata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena. Haleluya. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita tiba, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita.
semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masing-masing merenungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai Allah menyesal. Haleluya. Mungkin kita masih hidup dalam kenajisan. Masih hidup di dalam kejahatan. Masih hidup dalam perbuatan-perbuatan tercela. Masing-masing kita mohon anugerah Tuhan. Masing-masing kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Masing-masing kita bertobat di hadapan Tuhan. Sebab bukan kebinasaan orang fasik Tuhan kehendaki. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan dari orang-orang fasik itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Minta kasih karunia Tuhan turun ke atas kita masing-masing. Kasih karunia itu yang memampukan saya dan saudara untuk hidup berbeda di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kasih karunia memampukan kita hidup benar. Kasih karunia memampukan kita untuk hidup tidak bercela di antara orang-orang sesama. Kasih karunia Tuhan membuat saya dan saudara bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan. Sama seperti Henokh. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Karena Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Kasih karunia memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Walaupun secara akal manusia, logika kita gak sesuai dengan kedagingan kita. Gak sesuai dengan harapan kita. Gak sesuai dengan kemauan kita. Gak sesuai dengan pikiran kita. Tetapi ketika kita dalam kasih karunia Allah itu memampukan saya dan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup. Kedagingan kita akan memberontak. Haleluya. Tapi kasih karunia membuat kita naik, mampu, kuat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bukan karena kebaikan. Dengan kasih Kristus saya mengundang Mami Nakamura untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Bukan karena kebaikan. Amin. Kau dipilih, kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami umat-Mu Tuhan ada di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Firman-Mu, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengar, Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Karena sungguh Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang makin hari makin jahat ini. Hanyalah firman-Mu yang dapat menguatkan kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Supaya apabila Engkau datang, kelak kami Engkau bawa pada kerajaan yang Engkau sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Seberapa umat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Dan kami berdoa juga buat umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi ini. Engkau lawat mereka juga Tuhan. Berikan damai sukacita daripada Tuhan menjadi bahagian umat-Mu, menjadi bahagian kami semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak Bapa. Engkau urapi hamba-Mu terus Tuhan. Pakai terus hamba-Mu dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan urapan Allah ada terus atas hamba-Mu. Buka terus rahasia firman-Mu Bapa. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Mungkin yang ada datang dengan kelemahan tubuh, yang datang dengan beban, datang dengan kesusahan. Apapun yang dihadapi umat-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, umat-Mu akan kembali dengan sukacita, dengan kelepasan, dengan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menjadi bahagian umat.
Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami pagi ini. Tuhan memberkati kami semua, karena kami tahu kami akan kembalikan kepadamu dan berkat-Mu Engkau akan curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kami persilakan yang bertugas, ibu-ibu. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Seperti aku
Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kekasih. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan kita pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan jadwal sepekan kita. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Gusti Gideon, Wita, dan Bapak Yohanes. Singers Ibu Magdalena Herman, Ibu Jenny Julius, dan Ibu Yusda Yonas. Rebana, Vena, Reren, dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Teddy Mosialu dan Bapak Uhad Siboya. Aser Bapak Ibu David Tandisosang. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Bapak Medi, Bapak Otniel Amba, dan Bapak Yonas. Rebana, Ein, Fani, dan Vanessa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Esther dan Immanuel. Aser, Novito, dan Indri Sondak. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Perhatiannya khususnya yang akan melayani minggu depan. Apa ada pengumuman tambahan?
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala yang akan menutup dan doa berkat. dan syukur Amin. kami kembalikan kepadamu Bapa, karena Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Kami telah beribadah kepadamu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami telah dengarkan, Tuhan memberkati di dalam hati kami, sehingga kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu mampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap umat-Mu yang telah hadir saat ini diberkati oleh Tuhan, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Jangan ada satu yang terlewatkan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini. Sebelumnya kami berdoa dan menyerahkan perjalanan hamba-Mu Pendeta Max bersama dengan rekan-rekan yang lain. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka, sehingga perjalanan mereka diberkati oleh Tuhan. Urusan nanti di Manokwari, Tuhan kiranya mendahului dan campur tangan. Jadilah semua hanya untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali. Dan semua kami dalam perlindungan, pemeliharaan kasih setia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga.
ada kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, Engkau sucikan dan ampuni. Semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu,